Upaya pelestarian batik terus digiatkan oleh berbagai kalangan. Pekalongan Heritage bersama dengan Batang Heritage, Pekalongan Creative City Forum atau PCCF dan Museum Batik Pekalongan menghelat bincang batik peranakan dengan menghadirkan seorang antropolog dari Belanda. Acara tersebut berlangsung di Aula Museum Batik Pekalongan pada Minggu 29 Januari 2023. Acara yang bertajuk Bincang Bersama Sandra Nation ini membahas tentang seluk-beluk dan pelestarian batik. Kegiatan ini adalah untuk silaturahmi, saling tukar informasi tentang batik peranakan. Sandra Nation adalah seorang antropolog dari Belanda yang juga seorang ahli kain tradisional. Menurutnya, sejak COVID-19, produksi batik mengalami penurunan karena faktor penurunan ekonomi masyarakat. Jika batik tulis hilang dalam satu generasi, maka melestarikannya itu akan semakin sulit. Batik harus dikembangkan, jangan sampai hilang di waktu singkat ini. Tapi dengan adanya kegiatan bincang bareng ini, Bu, seperti apa, Ibu? Hangat, baik, bersemangat, dan real. Melihat perkembangan batik di Pekalongan saat ini gimana, Ibu? Itu saya baru dengar bahwa banyak batik tulis sudah tidak bisa survive waktu COVID dan sudah tidak ada lagi, semakin sedikit. Ini Memprihatinkan. Ya, ini memprihatinkan. Ini sedih sekali. Tadi mungkin mendengarkan sedikit keluh kesah dari para pembatik. Itu gimana, Ibu? Bagaimana? Mendengarkan cerita dari teman-teman batik di Pekalongan, gimana menanggapinya? Saya lihat masih ada semangat tinggi, ada keterampilan tinggi, ada keinginan untuk melestarikan tradisinya. Masalahnya ekonomi, mereka tidak didukung, kurang didukung. Ekonominya tidak mendukung mereka, dan itu menyedihkan sangat. Kalau ada begitu banyak semangat dalam hati mereka dan mereka masih tidak bisa melestarikannya, itu ada sesuatu yang miring sebenarnya. Kan itu harus bisa. Itu persaingan dari industri yang tidak ada nilai seperti batik. Sayang sekali. Harus ada perubahan, seharus ada dukungan. Mungkin beberapa tahun yang lalu kan Ibu Sandra juga pernah ke Pekalongan, Ibu, melihat batik dulu sampai sekarang gimana, Ibu? Ya, kualitasnya masih tinggi. Saya hanya di sini 1 hari, Bang. Jadi saya tidak bisa membandingkan dengan baik. Tetapi cerita itu bahwa banyak usaha batik tulis sudah tidak ada lagi lantaran masalah-masalah ekonomi di waktu COVID, itu yang menyedihkan saya. Itu menyedihkan sangat. Harapannya, Ibu, mungkin, Bu, harapannya. Ya, tapi Bang, kalau keterampilan hilang selama 1 generasi, ya untuk mengembangkan itu kembali susah dan butuh waktu yang lama. Ini mulia, ini adalah sesuatu dari leluhur. Itu dalam jarak yang sangat panjang ini dikembangkan. Jangan sampai itu hilang dalam waktu yang singkat ini, oleh sebab sebenarnya manajemen ekonomi salah. Itu pikiran saya. Harapannya untuk batik ke depan gimana, Ibu? Ya, tentu saja bisa hidup dan bisa berkembang dan bisa dipakai lagi dan sebagainya. Bahwa orang bisa melihat nilainya dan merayakannya. Terima kasih, Ibu. Sementara itu, budayawan asal Batang MJA Nasir mengungkapkan tujuan kegiatan ini untuk silaturahmi. Kebetulan Sandra Nation kemari ini juga berkaitan dengan batik peranakan, salah satunya batik buketan yang erat kaitannya dengan Belanda. Bahkan batik buketan juga menjadi ciri khas Pekalongan. Selain itu juga batik hibah dari Australia ini dipamerkan lagi.
Terkait peserta disebutkan Nasir ada dari komunitas dan penggiat batik dari berbagai daerah. Nasir juga berharap batik terus lestari dan generasi muda saat ini juga berperan untuk melestarikan batik. Pagi ini Pak, tujuannya seperti apa sih Pak? Kalau dari ini untuk sebenarnya semacam silaturahmi ya, batik ya, ada kaitannya di pas kebetulan memang Sandra Nison kemari, beliau dulunya pernah di sini beberapa kali ketemu dengan para senior batik di sini ya, orang-orang tua di sini, dan juga kaitannya dengan Sandra, ada hubungannya dengan tokoh batik di Pekalongan, Panzelen, yang batu Belanda dan ada dari Belanda. Panzelen hidup di sini kan, juga dari warisan Panzelen itu sampai sekarang kan batik Buketan ya, dan itu menjadi ciri khas Pekalongan. Batik Buketan, kembang-kembang itu kan dari Panzelen sebenarnya, dari Elysia Panzelen. Tapi ada kaitan yang lain sebenarnya, karena ada yang dikerjakan oleh Sandra dulu, pengembalian batik dari hibah dari Australia, dihibahkan kembali, terus dipamerkan lagi saat ini. Jadi kita memanfaatkan kesempatan itu juga. Peserta dari mana aja nih Pak? Peserta acara dari teman-teman komunitas ada, terus ada banyak orang penggiat batik ya. Orang sekitar sini juga sampai ke Dongoni tadi ada ya. Terus juga akademisi seperti itu, para pegiat batik. Ya. Harapannya Pak? Harapannya mungkin dengan kegiatan ini? Supaya batik tetap lestari ya. Supaya juga generasi muda tetap melestarikan tradisi batik. Terima Pak, nama lengkap Pak Nyon Sewu? Nama lengkap MCA Nasir. MCA Nasir. Selaku apa arti? Saif Robani, Batik TV melaporkan.